Di tahun 2021 kemarin kan Vivo mengeluarkan dua flagshipnya dalam rentang waktu 6 bulan. Saya yang pengguna X60 Pro sangat galau untuk upgrade ke X70 Pro atau enggak. Saya yakin kalian ada juga yang galau. Ada yang bingung mau beli X60 Pro aja atau X70 Pro sekalian. Untungnya saya lagi pegang kedua unit HP ini dan langsung aja kita compare kedua HP ini. Untuk urusan desain, kedua HP ini nggak beda jauh. Paling X70 Pro aja terasa lebih tegas. Dan kamera yang lebih besar karena sensor yang dipakai besar plus ditambah kamera periskop. Material dan finishing yang dipakai pun sama. Paling beda warna aja sedikit. Di bagian depan nggak berbeda jauh juga. Desain masih sama, memakai punch hole dan layar 2,5D yang bikin terlihat premium. Paling panel di X70 Pro memakai tipe yang lebih baru ya, yaitu E5 AMOLED. Kalau nggak salah, HP ini yang pertama memakai panel ini. Tapi sisanya sama persis, dan kalau dilihat side by side, nggak kerasa beda jauh. Layar keduanya sama-sama bagus dan smooth. Yang sudah pasti berbeda adalah chipsetnya. X60 Pro memakai Snapdragon 870, sedangkan X70 Pro memakai Dimensity 1200 Vivo. Sebetulnya kedua chipset ini bedanya tipis banget. Saya juga merasa performanya nggak beda jauh. Waktu main PUBG New State pun bisa set rata kanan dan performanya bagus dan stabil di kedua HP ini. Sebetulnya yang paling bikin saya penasaran adalah kameranya. Karena kita tahu itu yang diunggulkan Vivo X Series dan saya rasa banyak yang setuju kalau performa fotografinya outstanding. Kamera X70 Pro tentu ada upgrade. Sensornya lebih besar, ukuran pixel lebih besar, coating lensanya sudah memakai T-Star coating yang dulu cuma ada di varian Pro Plus. Kamera tele 2 kali zoomnya juga diimprove. Terus kali ini Vivo nambahin kamera periskop lagi di X70 Pro setelah sempat dihilangkan di X60 Pro. Sebelum lihat hasil fotonya, kita lihat dulu fitur-fiturnya. Untuk UI kamera hampir sama di antara keduanya. Paling di X70 Pro ada tombol Zeiss di tengah atas. Itu untuk menghasilkan warna yang lebih netral. Terus untuk filter kurang lebih sama. Kalau style portrait di X70 Pro ada 4 style Zeiss, sedangkan di X60 Pro hanya ada 1. Tapi di X70 Pro belum ada fitur light effects. Kita masih bisa mengatur aperture atau bukaan. Tapi di X60 Pro ada pilihan bentuk bokeh, sedangkan X70 Pro belum ada. Keduanya punya fitur long exposure, terus ada mode Pro tentunya, dan bisa mengatur di semua lensanya. Tapi di X70 Pro ada mode Pro Video, sedangkan X60 Pro belum ada. Untuk hasil foto ultrawide-nya, di mata saya sih terlihat sangat mirip ya. Paling kadang di X70 Pro terlihat sedikit lebih jernih aja. Kalau kamera utamanya terlihat ada perbedaan walaupun nggak jauh-jauh banget. Pertama yang terlihat dari saya sih, hasil X70 Pro ini terlihat lebih jernih. Kalau di X60 Pro agak sedikit lebih foggy atau ada stray light dikit. Mungkin ini berkat pengaruh T-Star coating di X70 Pro ya. Terus, karena sensor dan ukuran pixel yang lebih besar juga, jadi dynamic range X70 Pro terlihat sedikit lebih lebar. Bisa dilihat beberapa hasil foto X60 Pro daerah highlightnya nyaris overexpose. Untuk saturasi banyak yang mirip, tapi kadang lebih tinggi X60 Pro, kadang saya lihat lebih tinggi X70 Pro. Tapi paling bedanya nggak terlalu jauh ya. Terus di X70 Pro kan sekarang ada mode Zeiss Natural Color. Itu berguna kalau kalian suka warna dan detail yang lebih netral. Di X60 Pro kan nggak ada ya. Kalau untuk kontras sih, X60 Pro lebih tinggi. Saya agak kaget ya dengan hasil X70 Pro. Sebetulnya ciri khas ISP di chipset MediaTek itu kan HDR-nya sangat agresif. Biasa terlihat terang semua, kontrasnya juga rendah. Tapi pas lihat side by side begini, saya malah merasa ciri khas ISP MediaTek itu hampir hilang. Walaupun kadang ada bocor dikit-dikit. Overall saya merasa X70 Pro ada improvement. Jadi memang nggak bohong kalau chipset Dimensity ini di custom lagi oleh Vivo. Oh ya, pas saya tes minimum focus distance kamera utama antara kedua HP ini, agak berbeda ya. Jarak fokus antara kamera dengan subjek di X60 Pro bisa lebih dekat dibandingkan dengan X70 Pro. Ini kondisinya kamera makro saya matiin ya. Tebakan saya mungkin karena sensor di X70 Pro lebih besar. Jadi takut titik fokusnya jadi sempit banget kali. Mirip seperti di iPhone 13 juga. Tapi ini cuma tebakan saya aja. Untuk kamera tele 2 kali zoomnya, walaupun spek kamera agak berbeda, tapi detail dan ketajaman antara kedua HP ini cukup mirip ya. Kalau udah 5 kali zoom ke atas, jelas X70 Pro lebih unggul
karena dia punya kamera periskop, sedangkan X60 Pro absen. Tapi kalau dilihat side by side, hasil dari X60 Pro ternyata not bad juga sih. Sekarang kita lihat hasil dari mode portraitnya. Mode favorit saya dari Vivo X Series. Sebetulnya kedua HP ini bisa ambil potret di 1 kali dan 2 kali zoom. Tapi saya lebih suka ambil di 2 kali zoom. Kalau diperhatikan, efek bokeh di X60 Pro itu lebih tinggi ya. Maksud saya coba kalian lihat efek bokeh yang bulat-bulat itu. Di X60 Pro lebih banyak dan lebih besar. Padahal pas ambil foto, saya atur di bukaan yang sama. Somehow ini bikin efek bokeh di X70 Pro jadi terlihat lebih natural. Tapi masalah suka atau enggak tergantung selera kalian sih. Terus perbedaan lainnya, yang saya lihat Dynamic Range X70 Pro lebih lebar pas foto di mode portrait ini. Selebihnya seperti detail dan kontras sangat mirip. Walau ada 1-2 foto di X70 Pro yang bocor karakter ISP MediaTek-nya. Untuk fitur, efek bokeh Zeiss di X70 Pro lebih banyak, ada 4. Sedangkan di X60 Pro cuma ada Biota Raja. Untuk foto low light, baik kamera ultrawide ataupun kamera utamanya sama-sama bagus. Yang kelihatan beda itu white balance-nya. Terus, walaupun hasil fotonya sama-sama terang, baik di mode auto ataupun night mode, tapi warna dari X70 Pro masih kelihatan malamnya di mata saya. Untuk detail dan noise sih mirip. Untuk perekaman videonya sama-sama bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps di kamera utamanya. Kalau kamera ultrawide dan telenya hanya bisa di Full HD 30 fps. Terus di X70 Pro ada pilihan 24 fps, sedangkan X60 Pro nggak ada. Keduanya sama-sama ada gimbal stabilization. Saya perhatikan performanya mirip sih di antara keduanya pas lagi rekam sambil jalan. Oh ya, untuk autofocus di resolusi 4K 60 fps, terlihat kalau di X70 Pro ada improvement dan lebih bisa diandalkan dibanding X60 Pro. Yang juga terlihat ada perbedaan di saturasi dan sedikit di kontrasnya. Skin tone-nya juga berbeda dan bisa kalian lihat sendiri ya, warnanya pas saya menyorot ke manusia dan ke tanaman. Terus Vivo X70 Pro bisa ambil video bokeh, sedangkan X60 Pro belum bisa. Di kondisi low light, hasil video di antara kedua HP ini mirip. Sebetulnya di X70 Pro ada fitur night video juga, tapi pas saya nyalakan, hasilnya nggak terlalu beda jauh dengan pas saya matikan ya. Kapasitas baterai kedua HP ini cuma beda 250 mAh. Untuk charger, X70 Pro support Vivo Flash Charge 44 Watt, sedangkan X60 Pro 33 Watt. Selain itu, X70 Pro ada infrared sensor, sedangkan X60 Pro nggak ada. Oke, itu perbedaan antara Vivo X60 Pro dengan X70 Pro. Untuk sektor seperti desain, layar, dan performa itu nggak terlalu beda jauh lah. Sebetulnya yang bikin saya benar-benar penasaran adalah sektor kameranya. Dari sampel foto yang saya ambil sih, terlihat kalau X70 Pro memang ada improvement, walau nggak terlalu jauh juga. Dari sini juga terbukti, mau pakai chipset apapun, Vivo dan Zeiss tetap mengambil kontrol terhadap hasil fotonya. Terus, apakah perlu upgrade? Kalau saya sebagai pengguna X60 Pro sih udah puas sama HP ini sebetulnya. Tapi kayaknya bakal nunggu generasi selanjutnya aja. Siapa tahu improvementnya lebih jauh lagi. Nah, kalau lagi bingung mau beli X60 atau X70 Pro, saran saya sih sekalian aja ambil X70 Pro.